Assalamualaikum, hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kemarin saya menawarkan nih opsi kasus dan ternyata 70% dari kalian memilih untuk kita membahas ini terlebih dahulu, yaitu tentang sebuah kode rahasia yang sangat gelai tapi berbisa. Nah, kejadiannya ini terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. So, untuk teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thank you banget. Dan untuk yang pertama kali, selamat datang di channel Rika Roh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua masih selalu sehat, bahagia, dan juga rezeki lancar serta berkah ya, amin. Oh ya teman-teman, sebelum aku masuk ke ceritanya yang menyangkut soal wajan berupa alat memasak gitu ya, aku jadi teringat suatu channel nih yang bagus banget dan aku udah subscribe tentunya, yaitu sebuah channel masak berisikan resep-resep masakan modern yang enak dan simple banget buatnya. Pokoknya sangat mudah gitu untuk diikutin. Dan juga nih video-videonya itu memuaskan mata banget deh. Nama channelnya Cooking on Tea. Dan yang serunya teman-teman, ini adalah channel milik dari salah satu storyteller favorit kita bersama, yaitu Tracy Tania. Nah, untuk linknya sudah aku taruh di deskripsi ya, supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk subscribe dan juga simak video-videonya, oke? Inilah kisah bos wajan yang hilang karena cinta segitiga yang rumit. Langsung aja yuk kupas tuntas. Budiantoro, dia adalah seorang laki-laki berusia 38 tahun. Dia tinggal di desa Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Diketahui dia ini mempunyai seorang istri yang bernama Kusrini yang berusia 30 tahun. Dan mereka ini tinggal bersama di dalam satu rumah. Budiantoro memiliki usaha nih yang sudah cukup lama digeluti olehnya. Dan hingga kini usaha tersebut lumayan cukup besar ya, yaitu berupa sebuah pabrik wajan yang cukup terkenal di Yogyakarta. Kemudian Budiantoro mempekerjakan salah seorang karyawan yang tidak lain masih sepupunya sendiri yang bernama Nurholis. Nah, Nurholis ini adalah seorang pria yang berusia 22 tahun. Sebelum diajak oleh Budiantoro bekerja di pabriknya, Nurholis ini hidup merantau di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan ternyata Nurholis ini kurang lebih sudah 8 tahunan gitu ya bekerja di pabrik wajan milik Budiantoro. Hal inilah yang kemudian membuat Budiantoro itu sangat akrab dengannya. Bahkan dia sering nih membawa Nur ke rumahnya untuk sekedar main. Tapi tidak disangka, di saat Nur ini sering main ke rumahnya, hal ini malah membuat istri Budiantoro yaitu Kusrini kepincut nih dengan gombalan si berondong. Hubungan mereka pun semakin erat nih saat Kusrini dan juga Nurholis tukeran nomor HP dan juga WhatsApp. Sampai pada akhirnya ya, gelagat mencurigakan dari sang istri dan Nurholis terendus oleh sang suami. Suatu hari di saat mereka lagi teleponan gitu kan, Budiantoro memergoki perselingkuhan mereka berdua. Dan hal inilah yang membuat si Budiantoro marah kepada istrinya tersebut. Dan kemudian dia juga melabrak Nurholis dan mencaci maki serta lanjut memecatnya. Tidak disangka ternyata teman-teman Kusrini ini sudah bucin banget gitu sama Nurholis. Akhirnya dia malah berencana mengajak Nurholis untuk kabur dan hidup bersama. Tapi Nurholis menolak. Dia mengatakan bahwa dia sangat sakit hati nih sama Budiantoro karena sudah dicaci maki, dibilang pebinor nggak bermodal, nggak tahu terima kasih lah. Padahal emang bener sih menurut aku. Gimana menurut kalian teman-teman? Nah, Nurholis ini memiliki sebuah rencana besar ya, dan ini katanya harus dilakukan oleh mereka berdua. Dan teman-teman, rencana itu adalah
Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sebelum melakukan aksinya, Kusrini dan Nurholis sempat nih berkomunikasi lewat chatting dan juga video call untuk memfikskan gitu ya rencana kejahatan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Lalu di hari itu Nur pun bersembunyi nih di dalam gudang rumah mereka. Sementara pada pukul 5 sore ya Budiantoro ini pulang dari pabriknya, dan saat itu Kusrini tiba-tiba mengajak sang suami untuk melakukan hubungan rutin suami istri yang tidak pernah disangka sama sekali oleh Budiantoro itu adalah sebuah jebakan untuknya. Dan Budiantoro pun akhirnya mengikuti ya kemauan istrinya di ruang tengah rumahnya. Ternyata di sisi lain nih sudah ada Nur yang bersembunyi dan memantau. Kemudian tidak lama Kusrini pun memberikan kode dengan tanda desahan yang berarti siap nih untuk menganiaya si Budiantoro. Akhirnya Nurholis pun dengan sigap gitu ya, dia masuk ke dalam ruang tengah dan kemudian menjerat lehernya Budiantoro memakai kawat yang sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan pada saat itu Kusrini sang istri nih membantu Nurholis dengan cara menutupi wajah suaminya pakai sebo. Nah sampai akhirnya Budiantoro pun berhenti bergerak. Saat dirasa sudah meninggal ya, akhirnya tubuh Budiantoro yang sedang dalam keadaan tak berbusana, mereka pun pakaikan pakaian gitu ya berupa kaos lengan panjang dan juga celana pendek. Kemudian mereka masukkanlah tubuhnya Budiantoro tadi ke dalam gudang rumahnya, ditutupi sebuah spray. Setelah menyimpan tubuhnya Budiantoro, Kusrini dan Nur ini malah melanjutkan kayak lagi estafet kegiatan suami istri tadi gitu teman-teman. Nah setelah selesai mereka pun mandi nih dan lanjut sholat maghrib berjamaah. Kemudian gak lama ada sate keliling yang lewat, mereka pun pesen dan kemudian makan sate tersebut berdua tanpa ada beban. Nah setelah selesai makan barulah mereka berdua ini berpikir keras, kemana ya kita membuang tubuhnya Budiantoro. Dan awalnya tubuh Budiantoro ini akan dibuang gitu ya menggunakan motor di wilayah Sedayu Bantul. Tapi ternyata Kusrini telah menyiapkan sebuah mobil, dan mobil itu tidak lain adalah milik dari Budiantoro sendiri. Aduh kejam banget gak sih nih ibu-ibu? Dan kemudian sekitar jam 11 malam dirasa sudah mulai sepi gitu ya. Akhirnya tubuh Budiantoro ini pun dibuang oleh Nurholis di Sedayu. Tidak lama Nurholis pun melepaskan plat mobilnya dan juga membuang kawat yang digunakan sebagai alat eksekusi tadi di daerah Godean Jalan Wates. Nah keesokan harinya warga yang lewat ini terkejut gitu ya menemukan ada tubuh seorang pria di selokan, dan kemudian mereka melaporkan hal tersebut ke polisi. Lalu polisi pun segera gitu ya melakukan evakuasi, dan ternyata tidak perlu lama-lama nih teman-teman. Di hari yang sama Nurholis ketangkapan razia polisi karena dia mengendarai mobil tanpa plat nomor kendaraan, dan itu adalah hal yang sangat mencurigakan ya kan. Lalu polisi terus nih menanya-nanya Nurholis, bisa dia mengendarai kendaraan tanpa plat nomor. Akhirnya karena didesak, Nurholis pun mengatakan bahwa dia baru saja nih mencuri mobil di rumah tantenya. Dan kemudian saat didesak lagi oleh polisi, Nurholis pun ternyata tidak tahan lagi untuk menyimpan rahasianya gitu ya. Dia pun mengatakan bahwa dia telah menganiaya Budiantoro hingga nyawa melayang. Dengan motif karena dia sakit hati banget karena Budiantoro ini sudah memecatnya dan juga menghinanya, serta mengancam akan melenyapkan hidupnya. Jadi daripada aku yang dianiaya, lebih baik dia duluan pak yang kuaniaya, katanya gitu nih teman-teman. Oleh karena itu Nurholis juga mengatakan dia selalu nih membawa kawat kemanapun dia pergi untuk berjaga-jaga saja, tapi bukan merencanakan. Tapi sayang Nurholis, polisi tidak sebegitunya aja ya dengan mudah percaya dengan pengakuannya Nurholis. Pihak penyelidik pun bergerak dan kemudian mendapatkan fakta, yaitu Nurholis dan Kusrini ternyata bermain api di belakang Budiantoro. Dan seketika polisi pun menjemput Kusrini dan menyatakan bahwa Kusrini yang tidak lain adalah istri dari Budiantoro sebagai otak dari kejahatan terhadap suaminya.
Tapi Kusrini menolak tuduhan itu, teman-teman. Dia tidak pernah katanya menyuruh untuk melenyapkan suaminya. Bahkan dia sempat mencoba melarang Nurholis untuk melakukannya. Tapi kemudian Nurholis ini memaksa dan Kusrini hanya bisa manut aja katanya gitu, teman-teman. Gak bisa menolak. Dan pada saat itu Kusrini juga mengatakan bahwa dia ini sangat menyesal nih atas semua perbuatannya yang sudah tergoda dengan Nurholis. Karena sebenarnya suaminya itu adalah orang yang sangat baik dan tidak pernah menyakiti dia. Suaminya adalah orang yang sangat sabar, namun selalu sibuk dengan kegiatan usahanya. Dan saat ini Kusrini mengaku sangat sedih karena dia tidak bisa lagi bertemu dengan anak-anaknya. Keputusan dari para tim penyelidik nih, ternyata Kusrini dan Nurholis ini sudah merencanakan aksinya semenjak sebulan yang lalu. Dan akhirnya teman-teman, kedua tersangka yakni Nurholis dan Kusrini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman penjara maksimal selama 20 tahun. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian dengan kasus ini? Apakah menurut kalian hukumannya sudah pantas? Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah coba-coba bermain api jika ujungnya akan berakhir kesengsaraan seperti ini ya. Dan doaku semoga Pak Budiantoro diterima segala amal ibadahnya, dan juga semoga kita semua terhindar nih dari segala macam mara bahaya. Amin. Next, bahas apa teman-teman? Yuk follow Instagramku. Jika kalian punya kisah menarik untuk dibahas bersama, silahkan kalian DM di sana ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak videoku sampai selesai, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.